Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila Syekh Muhammad Bakhir bin Ahmad Mughni, summa Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, summa Syekh Salahuddin Syarqawi Al-Qadiri, wa ila jami'i masyayikhina fi hadhihi al-qaryah wa ila hadhihi an-ni'am kulli sariha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Huwallahu ar-Rahman ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabidul Basit, Al-Khafidul Rafi', Al-Mu'izzul Mudhillu, As-Sami'. Yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, dan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah.
Insyaallah kita melanjutkan kajian rutin kita, kitab mengenal Al-Asmaul Husna. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa ada ma'ana bihi fid darain, mengenal ma'rifat kepada Allah, mengenal nama Allah As-Sami'. As-Sami' adalah nama Allah yang ke-27. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Dialah Allah yang tidak terlewatkan sesuatu yang terdengar sekalipun sesuatu itu tersembunyi. Dia mendengar suatu hasio atau bisikan, dan bahkan sesuatu yang sangat halus juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sami' itu merupakan nama menunjukkan sifat juga. Jadi ada sifat yang wajib bagi Allah itu dalam sifat 20 itu sama. Nah, sama itu artinya yang mendengar. Sifatnya sama, namanya As-Sami' yang maha mendengar. Pendengaran Allah itu apakah disebut, apakah dibisiki, apakah disembunyi, itu sama jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah As-Sami'u, maha mendengar. Apa yang ada dalam isi hati kita kok sama jelas dengan apa yang kita cakap nih. Nah, kalau kita makhluk kok kita dengar apa yang dicakap isi hati seseorang kita tak tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Dia yang maha mendengar. Dan mendengarnya Allah tu tanpa melalui daun dan lubang telinga. Jadi dengarnya Allah macam mana? Dengan apa? Dengarnya Allah dengan sifat sama-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala di samping mendengar, Dia juga memperdengarkan apa-apa yang pernah kita ucapkan di dalam dunia. Kemudian membalas segala apa yang pernah terucapkan itu, baik itu zikir atau tahlil dan segala ucapan yang mendatangkan manfaat, juga segala ucapan yang tidak bermanfaat. Kagi akan kita dengarkan rakaman ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah memahami, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bernama As-Sami' dan mempunyai sifat sama, maka orang yang beriman dengan nama Allah As-Sami' itu, maka dia akan menjaga cakapnya, menjaga lisannya daripada kesalahan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa segala ucapannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan isu pun akan dipendengarkan pula kembali kepada dia di akhirat kelak. Bahkan segala ucapan itu ada bukti, baik hari itu atau jam mengucapkannya. Nah, kalau kita sudah yakin betul dalam hati kita, sudah beriktikad betul dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama As-Sami' dan mempunyai sifat sama, yang maha mendengar, yang maha nganing bahasa kita tu, maka kita kok dan lagi basing nak cakap. Segala cakap kita kok tentu nak kita atur betul kalimat yang keluar dari lisan kita. Kenapa? Karena Allah maha nganing, Allah maha dengar. Jadi macam mana kalau orang yang bercakap yang bahasa Inggeris, nyombong, caci maki, mencarut dan lain-lain. Nah, itu tanda orang itu belum beriman bahwa Allah itu bernama As-Sami', maha mendengar. Di dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan tentang bahaya lisan. Di antaranya yaitu wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim
illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menelungkupkan manusia ke dalam neraka itu melainkan kebanyakan daripada hasil ucapan lisan mereka. Maksudnya apa? Kebanyakan manusia itu masuk neraka itu disebabkan tidak mampu menjaga, tidak mampu mengendalikan ucapan mereka. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yatakaffalu li ma baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Sesiapa menjamin bisa memelihara yang di antara dua rahangnya, yaitu mulut tadi, dan di antara dua pahoe, aku jamin dia dengan surga. Kebanyakan orang-orang yang menghuni surga ada dua golongan. Pertama, as-samut. Apa itu? Orang-orang yang tidak banyak cakap. Yang kedua, al-qailu bil khairi, yaitu orang yang berbicara atau orang yang bercakap yang baik-baik. Nah, jadi penghuni surga tu kebanyakannya dua golongan kok. Nah, kita nak milih yang mana kalau nak masuk surga? Nak milih yang golongan pertama, as-samun. Apa as-samun kok? Dah ada banyak cakap. Atau golongan kedua, al-qailu bil khair, banyak bercakap tapi yang cakap tu yang baik-baik abe. Kenapa? Kalau lah banyak cakap pasti banyak salah. Dia banyak bercakap tapi yang baik-baik kok barangkali salah satu guru-guru kita kan. Dia ngajari kita tu ya bercakap lah dia kan, yang baik tentang ilmu, tentang tauhid dan lain-lain. Memelihara lisan. Dari apakah lisan iko kita jago? Kata Imam Al-Ghazali, kita harus memelihara lisan ko sekurang-kurangnya dari 9 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di akhir hayatnya, yang pertama diwasiatkan beliau adalah tentang kizib atau dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadziba." Artinya itu jauhilah kamu berdusta, jauhilah kamu bercakap nyombong tu. Karena apa? Karena sangat penting menjauhi dusta, sehingga sampai akhir hayatnya beliau mewasiatkan masalah itu. Dusta itu tidak ada yang remeh. Dusta itu bahasa kita ya nyombong, ngotak. Bercakap nyombong tu atau kizib tu tidak ada yang remeh dah. Sedangkan yang berat banyak. Kenapa? Seremeh-remeh nyombong tadi tetaplah dusta namanya. Seremeh-remeh nyombong tadi tetaplah nyombong, seremeh-remeh dusta tetaplah dusta. Dan di antara dusta yang paling berat adalah yang pertama, al-kazibu 'alallahi, berdusta atas nama Allah. Dia nyombong pakai nama Tuhan. Itu dusta yang paling berat tuh. Macam mana contohnya? Mengharamkan sesuatu hukum yang tidak ada diharamkan Allah misalnya. Iko haram lo, iko boleh, iko halal misalnya. Padahal Allah tidak ada nyebut atau dalam Al-Quran tidak ketik macam tu. Dia ngarang dewek lah hukum gua tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatukan yang macam tu. Nah, itu yang pertama yang paling berat tadi, al-kazibu 'alallah, berdusta atas nama Allah. Yang kedua apa lagi? Dusta yang paling berat. Al-kazibu 'ala rasulihi, berdusta atau nyombong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghadiskan atau tidak pernah bersabda macam tu.
seperti apa yang dia cakap dulu. Nah, biasanya iko ko dilakukan oleh orang-orang yang mencari dunia dengan menjual agama. Karena mereka itu tanpa segan nyombong atau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka ikolah dusta yang paling berat. Iko sunnah Nabi kok tadi kan. Padahal tak lah itu tuh sunnah Nabi. Dah ada pernah Nabi melakukannya, dah pernah Nabi nyebut tapi dia lah ngarang-ngarang dia supaya keinginan dia tadi tercapai. Maka dulu ada marak-maraknya penyebaran hadis palsu, hadis maudhu. Namanya orang ngarang hadis seakan-akan itu cakap dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada hadis nyebutkan terung itu adalah obat dari segala penyakit, misalnya kan. Terung tadi kok kata Nabi itu kan. Ramai lah orang beli terung dia jualan terung. Nah, supaya laku terung itu tadi bawa lah nama Nabi. Bahwa Nabi pernah nyebutkan terung kok adalah segala obat dari segala penyakit. Itu bahaya, itu dusta berat. Kemudian apa lagi yang ketiga? Syahadatuz zur atau penyaksian yang palsu. Iko juga termasuk dusta yang berat, seperti bersaksi bahwa pernah melihat atau mendengar sesuatu padahal sama sekali tidak ada pernah melihat atau mendengarnya. Katakanlah ada di kampung kau kehilangan sesuatu, kemudian dia tadi bersaksi, aku nengoknya lah si A tu ngambil gitu. Padahal dia tadi dah ada nengok dah, karena dia benci dengan A tadi sebut si A tu ngambil maka itu termasuk dalam pada penyaksian yang palsu. Itu dusta juga, nyombong. Kemudian yang keempat, al-yaminul ghamus atau sumpah palsu. Sumpah yang menjerumuskan ke neraka, yaitu menggunakan sumpah untuk menguatkan kedustaannya. Wallahi aku nyok ngambil misalnya tu. Tahan dia bersumpah berani dia. Pakai nama Allah supaya dia tadi dah ada kena jalan hukum misalnya. Atau hal-hal lainnya lah. Murabe orang tu nak make sumpah yang dusta tadi atau sumpah palsu ni. Ada tu lengkap pula sebutnya. Apa? Huruf qasam tu sebutnya kalau wallahi billahi tallahi lah. Itu huruf qasam, huruf sumpah yang digunakan untuk kalau kita nak bersumpah. Nah, itu digunakan untuk sesuatu yang tidak ada benar. Sumpah itu biasa digunakan untuk hal yang benar. Kita dituduh misalnya, dituduh orang sesuatu, tapi kita tidak melakukan maka kita boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikut tak dia melakukan dia ngawinyo, tapi dia berani bersumpah atas nama Allah. Yang selanjutnya ad-da'wa bin nasabi atau mengakui keturunan yang bukan keturunannya. Macam mana contoh misalnya mengaku aku kok keturunan guru besar ulama anu sebutnya namanya misalnya kan. Aku kok zuriat si anu habaib misalnya. Atau biasa mengaku-ngaku keturunan iko. Dibuat itu supaya orang-orang tu hormat kepada dia. Nah, iko juga termasuk dusta yang besar. Aku kok tahu dah, aku kok keturunan Raden misalnya, padahal dia Raden dah kan. Itu dusta tu. Ngaku-ngaku nasab tadi kan, dah baik, dah boleh. Yang selanjutnya al-kazibu fit targhib wat tarhib atau dusta untuk menggemarkan atau dusta untuk menakuti orang lain. Biasa nyombong atau berdusta untuk keuntungan diri dewe atau golongan seperti pedagang galak tu. Macam mana maksudnya? Memuji-muji barangnya dewe. Supaya apa? Supaya orang nak beli
atau kelompok tertentu yang ingin banyak pengikut sehingga jual janji atau mengobrol janji-janji padahal dalam hati tidak ada keinginan untuk menepati janjinya tuh. Itu dusta yang keenam. Selanjutnya lagi al-kadzibu liyadhika bihi julasaihi, atau dusta untuk membuat orang-orang di sekitar kita tertawa. Dan itu sering kita jumpai, seperti cerita-cerita nyombong berupa lelucon-lelucon supaya orang tertawa mendengar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berdusta seperti demikian akan diterjunkan ke dalam neraka lebih tinggi dari bintang Suraya ke bumi. Nah, galaknya lah kita tuh kan, duduk apa bahasa kita tuh, ngelopok. Mulailah muat-muat sesuatu yang nyombong, yang dusta kan. Nah, kalau ditanya berarti tidak boleh tertawa, boleh lah. Nabi tertawa juga. Nabi juga seorang yang humoris kan, cuman tidak ada nyombong, tidak ada buat-buat dah. Nah, itulah 7 bentuk dusta yang berat yang harus dihindari. Artinya kita yang orang atau kita yang beriman dengan Allah bernama As-Sami yang Maha mendengar, maka kita berupaya dan meminta pertolongan Allah agar bisa menjaga lisan kita. Kenapa? Karena lisan kau tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, ditelungkupkan ke dalam neraka akibat orang yang tidak bisa menjaga lisan ni, tidak bisa menjaga cakap ni. Nah, apalagi cakap menyakitkan hati orang tu. Setiap bercakap buat orang tersinggung, setiap bercakap buat orang sakit hati. Tiba-tiba nak masuk surga. Itu maka perlu kita terus mengaji supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita pemahaman, beri kita ilmu agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya selain pertama tadi memelihara lisan dari dusta, yang ikut memelihara lisan daripada kata-kata kotor atau keji. Apa bahasa kita? Mencarut. Terus kita jaga juga. Kenapa? Karena kata-kata kotor itu sangat banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu haramun ala kulli fahishin an yadkhulaha. Surga itu diharamkan bagi orang-orang yang kotor kata-kata, yang kotor cakap, yang keluar dari mulut tu yang dah elok. Itu kata Nabi Muhammad, haram bagi orang macam itu tu masuk surga. Di samping memelihara lisan dari kata-kata kotor seperti di atas tadi, lisan juga harus dipelihara dari kata-kata kotor yang keji. Yaitu apa? Seperti seseorang menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan, katakanlah misalnya kemaluan, faras itu kan, yang terlalu rincinya sehingga orang buat dia dengar dia ngakak ketawa. Sedangkan yang macam koko menurut Nabi Muhammad SAW salah satu cabang dari kemunafikan. Hal-hal yang tabu tu kan, yang tak ada layak untuk diceritakan. Kau dicerita incinya gagal ceritanya ke orang misalnya. Itu termasuk juga daripada bagian memelihara lisan daripada kata-kata kotor. Selanjutnya memelihara lisan daripada istihza'ul ghairi, atau meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Macam mana contoh ngolok-ngolok orang miskin,
Ya kau miskin benar ya, keren. Itu tidak boleh, dilarang mengolok-olok. Atau mengolok-olok orang ahli maksiat, tidak boleh juga. Apalagi orang yang ahli maksiat tadi sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat daripada maksiat yang dia lakukan selama ini. Kita tadi kok maliki pula cerita lama tu. Gawe lama tu kita cerita lagi, ungkit lagi. Padahal orang tadi telah bertaubat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu." Artinya, barang siapa mencela seseorang saudaranya dengan satu dosa, padahal dia telah taubat dari dosa itu, maka tak akan mati sehingga dia memperbuat dosa itu. Itu ngerinya. Kita ngato orang tadi, padahal orang tadi sudah bertaubat dari dosa dia. Maka kata Nabi Muhammad, hati-hatilah, karena orang macam kau akan mati sebelum dia mati itu akan melakukan hal yang dia kata itu. Itu kita ngeri, harus kita jaga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, memelihara lisan dari riba. Masalah riba itu sudah dibicarakan pada pembicaraan sebelumnya. Yang bahayanya itu sangat besar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, riba itu lebih berbahaya daripada zina. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, "Mamata ta'iban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannata wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar." Siapa yang mati setelah bertaubat dari riba atau menggunjing, maka dia adalah orang yang paling akhir masuk surga. Dan sesiapa meninggal dunia dalam keadaan mengekalkan riba atau menggunjing, maka dia orang yang paling awal masuk neraka. Katakanlah seseorang tadi sudah bertaubat, dia kok hobi riba. Riba kok nyeritai orang, keburukan orang, aib orang diceritainya. Kemudian dia bertaubat sebelum matinya, itu pun takhir masuk surga. Bayangkan tuh. Artinya jangan dibuat. Kalaupun pade riba tadi kok, kemudian dia bertaubat sebelum matinya, masuk surga lah. Tapi tak akhir sekali. Tapi kalau dia mati dalam keadaan masih suka riba tadi, menggunjing, menceritakan aib orang, maka dia orang yang paling awal masuk neraka. Iko kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, memelihara lisan dari memuji diri. Gagahnya aku kok boleh jadi dia. Kampung gua pula paling kayu misalnya itu. Memelihara lisan dari memuji diri atau memuji orang fasik. Orang fasik kok macam mana? Orang yang gemar atau mengekalkan berbuat dosa. Kita puji-puji pula orang macam tu. Katakanlah tahu seorang pejabat koruptor, kita tahulah dia kok sudah terbukti pejabat yang koruptor, yang korupsi. Kita puji pula, hebat kan bapak, atau apalah, elok baju misalnya kan. Tidak ada boleh. Karena apa? Karena kita harus memelihara lisan baik dari memuji diri dewe ataupun memuji orang fasik. Orang fasik adalah hal yang sangat dilarang. Memuji orang fasik adalah hal yang sangat dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, "Innallaha ta'ala yaghdabu iza mudihal fasiqu." Artinya bahwasanya Allah sangat marah apabila orang fasik itu dipuji-puji.
Yang keenam, kita harus memelihara lisan dari melaknat makhluk. Melaknat juga sangat tak dianjurkan, walaupun melaknat kepada binatang, apalagi kepada orang yang beriman. Lagi bermotor, kucing lewat, gitu laknat ni. Padahal tu binatang. Melaknat binatangnya tak boleh. Apalagi yang kita laknat kok adalah orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu laisa bila'anin. Artinya perilaku seseorang mukmin tidak suka mencela orang. Yang ketujuh, memelihara lisan dari membuka rahasia orang. Ifsya'us sirri, membuka rahasia. Sekalipun tidak diperingati untuk membuka pembicaraan yang sifatnya rahasia, maka tidak boleh membuka rahasia pembicaraan. Katakanlah ada seseorang menceritakan rahasia dia kepada kita. Namunlah rahasia ada. Rahasia itu kan tidak disebutkan, tidak dibuka kepada orang lain. Kita kok tidak. Rahasia orang yang sudah diamanah kepada kita, kita sebarkan ke orang. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, pembicaraan di antara kalian adalah amanah. Membuka rahasia sama halnya dengan merendahkan orang. Tak salah kita ceritakan rahasia kita kepada seseorang, tiba-tiba sebagi lah heboh cerita tu dia. Lah heboh di kampung ketahuan kalau ada megang amanah dia. Maka nak nyampaikan rahasia tu tengok-tengok orang takutnya itu tadi kan. Yang ke-8, memelihara lisan daripada namimah. Namimah ko adu domba. Semana buat orang ko bisa berbalah. Kita tadi punya misi semana A dengan B ko berbalah. Itu namimah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang maksudnya bahwa tak akan masuk surga orang yang namimah atau orang yang suka mengadu domba. Yang ke-9, memelihara lisan dari bertanya orang tentang makrifat yang halus-halus dan menjawabnya. Nah, bagi seseorang yang faham juga, dia juga harus jaga lisan dia daripada menceritakan sesuatu tentang makrifat yang halus-halus. Seperti pertanyaan orang awam tentang sifat Allah atau kalam Allah, apakah itu qadim atau baharu? Dan juga menjawab pertanyaan dari orang awam akan masalah yang demikian. Karena membicarakan masalah itu bagi orang awam bisa mengakibatkan kafir yang tidak disadari oleh mereka. Itulah beberapa pemeliharaan lisan yang harus kita praktekkan apabila kita beriman dengan nama Allah As-Sami'. Artinya kalau kita beriman dengan nama Allah As-Sami', kita juga beriman dengan sifat yang wajib bagi Allah tadi, sama' atau kaunuhu sami'an dalam sifat 20 itu kan. Allah yang maha mendengar. Apa yang kita cakapkan, baik itu keluar dari lisan atau dalam hati kita, itu Allah ngandingnya sama jelasnya.
Nah, artinya baik cakap kita, baik apa isi hati kita harus kita jago dan kita pelihara supaya jangan jadi maksiat. Itulah 9 pemeliharaan lisan yang harus kita jaga. Orang yang beriman dengan nama As-Sami' selain berkewajiban memelihara lisan dari ucapan dan perkataan yang tidak bermanfaat atau yang mendatangkan dosa, ia juga harus memelihara kupingnya, memelihara telinganya agar digunakan cuman untuk mendengar perkataan yang baik-baik dan tidak menggunakan kuping tadi atau telinga tadi untuk mendengar yang diharamkan. Apa yang diharamkan nyakapnya diharamkan juga nganinge. Dia mencarut dah, tapi dia hobi dengan orang mencarut. Nah, itu sama be tu. Sama be haramnya tu. Apa yang tak ada boleh dicakap ni, maka tak boleh juga dianing. Karena apa? Karena pendengaran kita ko namanya sama hadis. Pendengaran yang baharu. Suatu saat kalau tak kita gunakan pendengaran kita kok untuk yang baik-baik, bisa be Allah cabut. Mulai tak bisa nganing. Barulah nyesal tak ada gunakan kuping tadi untuk gunakan yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan datang Al-Basir yang Maha melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshiril mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna. Huwallahur rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi' al-mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabir al-hafizul muqir al-hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumin al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahad as-samadul qadirul muqtadir al-muqaddimul muakhir al-awwalul akhir az-zahirul batin al-walil muta'alil barut tawwabul muntaqim al-'afur ra'ufu malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughnil mani' ad-darun nafi' an-nurul hadi al-badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna bihidayatil arifin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.